Hanya seizin Roh Kudus. Di dalam nama Yesus sama berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Shalom, selamat sore. Selamat bertemu di rumah Tuhan. Selamat beribadah bersama-sama. Kita percaya bahwa kesempatan yang indah dan diberkati ini semua karena kasih karunia Tuhan. Banyak orang tidak dapat kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Karena situasi sekarang orang takut, katanya kumpul-kumpul. Tapi saya heran, di tempat orang mati banyak orang, di mall banyak orang, di pesta banyak orang. Mereka tidak takut, tapi kalau di gereja alasannya jangan kumpul-kumpul. Aneh, apakah di gereja ini banyak virus? Tetap pakai protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Pasti Tuhan berkati kita. Mari kita buka Alkitab kita. Saya ambil satu pembacaan untuk sore hari ini dari Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Judul perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Saya baca, Bapak Ibu dengar atau ada di slide ya. Mari. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk sore hari ini. Dari pembacaan ini ada 8 ayat yang menjadi perenungan untuk kita sore hari ini. Saya suka ayatnya yang ada 2 ayat, yaitu yang pertama itu dibilang begini. Ayat yang kedua, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman mereka siapa ini? Ialah orang-orang yang menaruh perhatian kepada orang lumpuh. Orang-orang yang punya hati melihat sekeliling untuk melihat orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang perlu dibantu. Kemudian ayat yang kedua saya suka ayatnya yang ke-6b itu. Dia bilang begini, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Saya suka ini ayat. Kehadiran gereja Tuhan, baik itu sebagai organisasi, lembaga organisasi, ataupun secara pribadi menurut 1 Korintus 3 ayat 9 dan 16 bahwa kita ini adalah bait Allah, tempat roh Allah. Kehadiran kita ada di tengah-tengah dunia ini dengan situasi sekarang ini. Saya kira jangan jadikan gereja itu satu tempat untuk tidur. Tapi situasi seperti ini mungkin kita memberi perhatian, membuka mata sedikit untuk melihat bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita supaya jangan tidur. Dan kita juga jangan tidur. Tapi bagaimana kita bangkit dan bergerak, beraktivitas dimanapun kita berada, supaya kita ingat-ingat bahwa kehadiran kita di tengah-tengah dari situasi yang sulit ini, jangan tidur, bangun, kata firman Tuhan hari ini. Atas dasar 2 ayat ini, saya pakai satu tema untuk kita sore hari ini, ialah tetaplah melayani Tuhan. Ada amin? Nah, ini orang situasi sekarang ini mulai dari Maret 2020 ini, COVID melanda seluruh dunia. Semua orang goncang, semua orang takut, semua orang saling curiga. Dan ini benar-benar tidak main-main. Saya punya teman dalam satu komunitas, dia orangnya itu katanya dia sangat steril, dia orang kesehatan. Dia tidak sembarang makan di luar, tidak terlalu tertib karena orang kesehatan tahu, jadi tahu aturan, mengerti.
Tapi hebatnya tuh orang Kristen, orang dalam Tuhan tuh orang seperti ini. Dia kasih tahu di WA group, semua bangkit berdiri dan laporan tiap hari bahwa dia makin baik, makin baik. Saya percaya orang-orang dalam Tuhan itu seperti ini kita perlu topangan, bantuan doa. Inilah yang dimaksudkan dengan kita perlu melihat orang-orang yang membutuhkan tumpangan seperti orang lumpuh ini. Dia diusung orang untuk bawa kepada Yesus. Kita juga seperti itu. Kita perlu bantuan orang untuk mengusung kita. Saling mau membangun di dalam pelayanan. Nah, kita sekarang dibilang kerja saja dari rumah. Jangan kemana-mana. Tetaplah di rumah. Jaga jarak. Hal-hal ini kan kita sepertinya kurang ada damai sejahtera. Kurang. Syukur-syukur kurang. Jangan sampai hilang sama sekali ya. Damai sejahtera tidak boleh hilang. Kurang karena situasi. Tapi terus bagaimana kita caranya membangkitkan supaya kita tidak sampai kasih itu sudah mulai menjadi tawar. Lalu kita lagi kurang kita punya rasa damai sejahtera. Kita bagaimana caranya untuk supaya melihat situasi ini. Saya waktu di Kualino, saya punya cucu nih, dia baru 2 tahun lebih. Dia sudah bisa omong. Dia bisa buka YouTube, lihat itu TikTok. Waktu saya di Kualino, saya masih ajar dia menyanyi. Moni menyanyi. Anak sekolah minggu. Dia belum bisa omong, tapi paling kurang dia sudah dengar. Lalu nanti terakhir disambung di belakang, terima upahnya. Jadi saya berpikir bahwa dia ada gambaran, ada nangkap sesuatu. Saya di mall apa? Sampai sekarang dia cuma tahu satu saja, terima upahnya kalau saya menyanyi. Saya ini pikir, apa yang terjadi dengan anak-anak seperti ini? Tahun depan kita bagaimana? Situasi ini orang tidak tahu COVID ini sampai kapan. Mungkin kita akan hidup sama-sama. Tapi bagaimana kita menanggulangi setiap permasalahan yang ada ini dengan hikmat Tuhan? Sebab kita tidak tahu kapan dia berakhir. Dia terus. Data terakhir kita Kupang 95 ya. Dari merah, coklat, semoga jangan hitam. Kita harus tetap berdoa supaya Tuhan tolong. Karena saya susah sekali. Anak-anak kecil ini tidak bisa dibawa ke gereja. Manula tidak dibawa ke gereja. Tidak boleh, katanya itu paling rentan. Jadi saya pun kakak tidak ke gereja. Saya bilang kenapa tidak ke gereja? Arisan keluarga hadir, orang mati hadir, pesta hadir, gereja tidak hadir. Itu gereja larang, gereja lain ada buka. Ayo ke gereja saya bisa kok terima. Kalau pendeta usir itu orang tua masuk gereja, dia tanggung jawab di hadapan Tuhan. Anak kecil saja murid-murid larang jangan datang ke Yesus, Yesus marah. Itu Yesus marah. Kita kan punya hikmat bagaimana cara atur itu, bagaimana supaya kita jangan sampai terbawa dengan situasi lalu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, bagaimana gereja, saya dan saudara menanggapi situasi ini? Kita belajar dari kisah orang lumpuh ini. Karena situasi ini sangat berdampak. Satu, kita akan ada kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan rohani, kelumpuhan di dalam pendidikan, kelumpuhan dalam berbagai hal. Itu dia punya pengaruh dampak sekali, mempengaruhi kita punya iman juga. Orang-orang ibu-ibu tuh yang ajar di anak waktu sekolah. Saya pilih satu rumah, dia ada ajar di anak. Dia bekerja di anak pun semua bahasa Inggris. Saya bilang, nanti habis sekolah kasih masuk ini jawaban. Di mama yang pintar, anak ada main-main. Dia bilang, kenapa? Sudah ajar dia yang kerja. Dia bilang, mak kalau dia kerja satu nomor nih, semua jam 5 nih semua kasih masuk terlambat. Dia biar beta yang kerja. Ibu lebih pintar. Dan banyak anak-anak begitu. Yang satu datang di rumah, dia bilang, Oma, ini mesti tulis, ini angka nih di huruf. Beta tahu tulis, cuma beta sudah tahu baca ini angka berapa. Kita dipikir, aduh ini kalau ajar gimana? Beta kan sudah tahu metode cara mengajar. Dia bilang, ini 872. Nah, Oma baca 872, tulis. Dan 800, dia tahu. Cuma kalau Eja ini cara mengajarkan bahwa ini baca 872, saya kan tidak tahu bagaimana memisahkan ratusan, puluhan, dan satuan. Saya kan bukan guru. Aduh, saya bilang ini bahaya anak-anak nih. Habis tahun ke tahun mungkin punya ijazah tapi no. Bagaimana mereka tidak belajar sejarah? Pelajaran banyak yang guru kan cuma kirim soal. Yang penting kasih masuk, lulus, terima ijazah, naik kelas, semua berjalan baik. Tapi ini anak-anak berkualitas, ini saya curiga.
Saya takut sekali. Demikian juga bidang rohani. Bilang di HP ibadah, oh potong sampai gereja, tapi potong online. Baik juga potong gereja di rumah, online juga baik. Sambil potong sayur, enak potong sayur, duduk pakai dasar. Ada yang potong sambil tidur. Begitu pendeta harus dia cuma bangun tidur. Tapi di sini ada gereja, di mana hormat yang kita berikan kepada Tuhan dengan situasi ini. Kita jangan kalah dengan situasi. Bagaimana caranya kita supaya bisa mengatasi ini, bahwa kita bisa melakukan seluruh pelayanan kita dan hormat yang kita berikan kepada Tuhan seperti waktu-waktu lalu, bahwa kuduskanlah hari Sabat, hari pertemuan Tuhan, ibadah raya itu adalah hukum. Nah, caranya tetap kita memberikan yang terbaik buat dia. Tapi karena keadaan situasi ini, kami mengalami kelumpuhan rohani. Berarti kita butuh orang-orang yang menopang kita untuk supaya kita bisa menyelesaikan ini masalah. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di situ dibilang begini, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampai ke kotanya sendiri. Maka dibawalah orang kepada seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, saudara, Yesus melakukan mujizat ini di kampungnya sendiri. Kita berada di dalam satu lingkungan, satu komunitas, di mana kita beraktivitas baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga maupun dalam komunitas gereja. Kita ada di situ, kita bisa melakukan sesuatu untuk berguna bagi orang lain. Ada amin? Yesus melakukannya di kampungnya sendiri. Sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, kita punya tanggung jawab, kita punya tugas untuk melihat di sekeliling kita bahwa banyak kelumpuhan sudah terjadi akibat pandemi ini. Lalu kita mau tidur, kita mau diam, kita mau duduk tenang. Halo? Karena itu situasi sekeliling ini, dia sudah memberi tanda supaya kita terus bangkit, buka mata. Pasti akan ada sesuatu. Karena begini, kalau dulu kita datang, kita jabat tangan, tanda Anda diterima dalam persekutuan. Syukur kita masih begini. Tapi ada orang lain tuh lebih pakai kaki, kesannya pakai siku. Kenapa? Kita saling curiga. Ya toh, curiga. Jangan sampai dia pembawa virus, saya mati, dia mati juga. Dan bukan saya saja, semua keluarga mati. Dulu kalau orang bersin, puji Tuhan umur panjang. Sekarang orang bersin, orang bongkar semua, lari, takut setengah mati. Langsung masker. Wah, hand sanitizer mana? Tutup semua. Ketakutan ini saya takut sekali. Mempengaruhi sekali kita punya kekristenan. Itu pasti. Sebab kita sudah tidak bisa percaya lagi bagaimana proteksi Tuhan. Terus terang kita semua khawatir dan takut karena ini situasi. Bukan kita saja, dunia seluruhnya. Sehingga bagaimana caranya saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi yang saya lihat ini orang-orang bawah ini, orang lumpuh datang kepada Yesus. Saya bilang begini, ini orang-orang yang punya iman. Saya bilang begini, ini iman kolektif. Artinya kan rame-rame, orang-orang yang punya hati, punya mata, punya pikiran, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, yaitu seperti Efesus 4:5. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang ada dalam komunitas ini, kita kan satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, toh, bukan orang lain, toh, bukan orang luar, toh. Nah, orang-orang yang begini yang punya kepedulian untuk supaya melihat sekeliling apa yang harus kita usung bawa kepada Yesus, karena kita punya mata melihat persoalan-persoalan yang terjadi akibat situasi sekarang ini. Nah, saya mau kasih kesaksian. Saya ingat saya di Konino tuh, anak-anak kecil tuh kan suka main di rumah. Anak banyak-banyak, Yusuf kawan. Saya tangkap mereka ibadah. Kalau tidak ibadah jangan dulu di teras ya. Jadi kalau beta pulang kantor dari capek sekali, tapi udah sudah main ke ibadah kok. Oh, tunggu, masuk. Mari sudah, duduk. Satu orang pilih satu lagu. Saya kan bukan guru sekolah minggu, jadi ajar lagu pakai gerakan. Saya tidak tahu yang begitu, tapi saya punya metode cuma gampang. Kalau 20 anak, satu orang satu lagu, menyanyi sampai keliling semua, lalu kita mulai baca Alkitab. Saya ajar mereka firman Tuhan. Ternyata mereka senang. Jadi saya suka
suka seperti itu. Waktu di Malaka, saya ingat, aduh bagaimana ya, mau ke sana. Saya ini kan tidak bisa berkendaraan, jadi hidup tergantung. Bagaimana caranya? Lalu saya punya teman di pinggir kali sana, saya ke sana. Ini anak-anak, karena alasan tidak ke gereja, orang tuanya juga tidak gereja, apalagi anak-anak ini mau ajar apa? Lari sana, lari sini, main-main, tapi banyak. Saya pikir ini bagaimana caranya? Tiba-tiba satu anak lewat, dia punya baju robek. Jadi terus dalam pikiran saya, gampang. Saya bilang bagaimana, saya kasih tahu itu dulu, bagaimana minggu depan kumpulin anak-anak, kita belajar menjahit. Menjahit baju robek, bukan menjahit baju baru, menjahit baju robek. Jadi minggu depan bawa baju robek-robek semua bawa datang, supaya saya ajar menjahit dan bawa Alkitab. Jadi mereka kumpul. Bawa baju yang terrobek, memang betul-betul sudah bisa menjahit punya. Tapi betul tenang saja karena gampang. Tapi sebelum kita menjahit, kita baca Alkitab dulu. Saya mulai dari Amsal. Lalu cara baca, semua ikut ya berteriak. Karena kita di lembah kali bukitnya curang begini. Saya kalau ke sana pakai tongkat, saya takut jatuh sebab batu tumpangan semua. Kalau saya curut, tulang tua begini tahu toh. Jadi berteriak. Mereka berteriak. Ada minat, saya suka. Lalu setelah itu ajar jahit. Saya kasih tahu saya punya kawan-kawan, saya ada lagi bikin begini di sana. Oh, nanti saya kasih benang, nanti saya kasih kain. Oh iya, silakan kasih sudah. Saya potong-potong bikin kain meja. Minggu depan jahit lagi ya. Saya bawa ini kain-kain. Lebih banyak lagi. Datang ajar jahit, terus tiap hari harus teriak ini hafal ayat. Amsal ini harus kasih habis tiap hari. Saya baca lalu teriak. Mama-mamanya itu datang. Mereka duduk-duduk lihat-lihat. Sambil lihat-lihat lucu. Tapi kita nyanyi-nyanyi gitu. Hari berganti hari saya tidak tahu ya. Tiba-tiba sudah 50 anak. Sekarang mereka sekolah minggu. Mama-mamanya ibadah sore tiap minggu. Sekarang mereka ada lagi ibadah. Dia dilayani oleh satu hamba Tuhan. Saya pikir, aduh Tuhan terima kasih. Satu terobosan yang kita lakukan. Sehingga anak-anak kecil ini, mereka bukan orang gereja kita. Tapi mereka senang. Saya lihat tuh ada yang 3 tahun. Kalau pulang ibadah dia sudah tambah di Alkitab Gideon. Ibu mama cerita. Kalau di rumah, mau apa saja diangkatin Alkitab dia begini. Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Satu benih yang sudah tumbuh di anak kecil ini. Dia tahu bahwa ada Tuhan Yesus. Dan dia bisa berkatakan itu kata Tuhan Yesus. Dia bisa panggil anak 3 tahun. Kalau mau ibadah dia turun datang. Datang dia duduk di situ, pegang ini Alkitab. Kalau bilang mau baca Amsal, dia juga buka. Saya tidak peduli, tapi yang saya tahu bahwa benih ini sudah mulai tumbuh. Ya kita tidak tahu ke depan kan yang memberi pertumbuhan Tuhan Yesus, kita kan pekerjaan tabur aja. Dan saya bersyukur bahwa situasi seperti itu ada terobosan untuk kita melihat hal-hal yang seperti ini. Nah, yang saya mau itu begini. Kita juga punya tantangan yang sama. Di komunitas ini banyak segmen, ada pemudanya, ada apalah sekolah minggunya, kaum bapaknya, kaum ibunya. Saya kira lewat WA group, SMS, kasih tahu 1-2 ayat. Mungkin itu ayat itu kadang-kadang orang lain tidak peduli. Tapi ada yang tepat sekali, mungkin dia baca, dia terhibur, dia kuat. Saya ingat dulu tuh, waktu Kevin masih sakit, ada ayat yang seperti biasa. Tapi ini ayat menguatkan saya ketika Kevin dalam situasi gawat. Saya pun kawan tuh SMS cuma begini, oleh bilur-bilurnya Kevin sudah sembuh. Dia ada SMS begitu, saya langsung kaget, bangkit. Wah, amin. Kevin lu pasti lolos dari ini masalah. Betul. Jadi itu hal-hal kecil yang kadang-kadang tepat pada waktunya. Jadi kita saling mungkin hanya SMS, saling telepon, saling kunjungan. 1-2 orang, kalau banyak-banyak jangan kumpul-kumpul. Tapi 1-2 orang dalam komunitas ini. Ada hal-hal yang perlu kita bawa, kita usung. Yesus bilang ketika Yesus melihat iman mereka. Saya bilang ini iman kolektif kan, rame-rame, bareng-bareng. Saya kira kita tidak sendiri di sini. Kita bisa 2-3 orang. Kan firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. 2 orang sepakat meminta apa saja, pasti dikabulkan. Masa Tuhan kan tidak terbatas dengan situasi. Dia bisa melakukan apa saja untuk kita asal kita percaya kepada Dia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mulai bergerak
kita mulai mau supaya ada hal-hal kelumpuhan-kelumpuhan di dalam komunitas ini supaya dipatahkan, di situ pasti akan muncul orang-orang yang suka kritik. Amin. Harus beginilah, harus begitulah, ini janganlah, itulah janganlah. Seperti ini orang-orang. Ketika ada perubahan di dalam hidup orang mulai datang gereja. Di itu kelompok kan ada orang yang dari luar, dia datang. Dia tuh kan ada orang Katolik sini. Jadi dia bilang jangan, bukan. Tapi itu orang punya hati haus rindu karena dia tidak bisa ke gereja. Itu daerah tuh naik ojek ke jalan raya, naik bemo, pergi pulang. Kalau saya dah saya ke rumah, naik ojek turun di Indosco 5.000. Nanti naik bemo 2.500 atau 3.000. Jadi kalau pergi pulang sudah 15.000 atau 16.000. Dia bilang begini, 16.000 tuh kau tuh makan sayur satu rumah. Jadi waktu mau berjalan begini apa? Lihat situasi seperti itu. Jadi berarti kita harus bisa melihat keadaan ini. Kita perlu pikul secara kolektif untuk bawa kepada Yesus. Supaya Tuhan buka jalan. Jadi orang-orang ini juga menikmati pemulihan dari Tuhan, menikmati firman dari Tuhan. Nah, resikonya ada. Ahli-ahli Taurat ini protes. Kenapa kok dia menghujat Allah, dia mengampuni dosa orang? Tuhan bilang begini, kenapa berpikir yang jahat? Kalau Rahab datang gereja, masuk dalam komunitas, pasti berpikir, satu hati-hati aja padahal dia. Kalau perempuan Samaria dari pergi masuk gereja, hati-hati bersong berkestal, jangan baik bersong ini orang sampai baik. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat satu perubahan dalam komunitas. Kritik, pekerjaan cuma kritik. Beberkan orang pun masa lalu. Orang datang mendengar firman Tuhan baik-baik, kita yang repot beberkan orang pun masa lalu. Nah, ini tipe-tipe mental di dalam komunitas yang menghambat majunya kita pun perkembangan, kemajuan rohani. Ini kelumpuhan-kelumpuhan rohani yang perlu juga kita bawa. Kita harus usung di hadapan Yesus supaya lumpuh dari luar dipatahkan, lumpuh dari dalam dihancurkan, supaya komunitas ini menjadi kuat karena bangkitnya orang-orang yang tidak mau tidur tapi bangun. Ada amin. Jangan sama kayak itu koin. Tahu uang koin? Di muka lain, di belakang lain. Di muka salam, haleluya, silakan, tapi di belakang belum tahu kan? Dalam satu komunitas saya pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi saya lihat satu ibu cantik sekali, saya bilang mantap. Anak berapa? Dia bilang mantap. Oh, badan bagus, tetap seksi, beta nih lihat lurus begini nih. Satu orang di belakang, main saya tahu dia begini. Kepala taruh di bahu sini, pas di telinga, aduh. Terus saya tutup bikin, ayo selfie. Saya ke HP jadul, ayo selfie. Maksud mengalihkan itu perhatian. Saya belajar, oh ini model ahli Taurat. Di Facebook tiap pagi salam kata-kata bijak firman Tuhan. Tapi lihat, Rahab ada dalam komunitas, beberkan Rahab masalah. Siapa model Rahab ini? Sudah Tuhan suruh panggil dia jadi perintis untuk lahirnya Mesias. Orang-orang seperti itu ada dalam komunitas ini karena ada doa-doa, ada tim yang solid, yang mengusung untuk datang kepada Yesus dan Tuhan pulihkan. Kenapa kau potong ada dalam komunitas masih suka korek sana korek sini? Jangan jadi ongkoin begitu tuh, kalian belakang lain. Jangan sana ada di ini komunitasnya semua orang-orang yang luar biasa. Jadi iman kolektif ini sangat dibutuhkan. Saya yang sebut ini iman kolektif karena saya lihat mereka gotong royong 4 orang nih piko ini orang lumpuh. Saya harap di dalam sini juga kaum bapak, kaum ibu, kaum muda, anak sekolah minggu menjadi satu tim yang solid untuk suka mengusung hal-hal yang terjadi di lingkungan, kelumpuhan-kelumpuhan apa yang terjadi yang menghambat kita punya kemajuan komunitas ini, perkembangan gereja ini, jiwa-jiwa ini. Bagaimana apa-apa yang membuat lumpuh itu perlu diusung kepada Tuhan. Jangan usung di Pak RT, jangan usung di soulmate. Soalnya bisa menolong. Yesus ada siap untuk menolong kita. Ada amin. Nah, yang terakhir ayat 6b, saya suka ini. Bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saya suka ini kalimat ini. Bangun. Saya tadi sudah bilang, gereja bukan tempat tidur.
Gereja dalam situasi akhir zaman ini bukan untuk tidur-tidur, tapi kita bisa melakukan sesuatu. Apa? Untuk mematahkan ini kelumpuhan-kelumpuhan supaya perkembangan kita ini maju besar. Sebab Tuhan tidak tanya aktivitas kita ketika kita datang kepada Dia. Matius 7 sudah mencatat bahwa orang-orang itu melakukan hal yang luar biasa. Mengusir setan, membuat mujizat. Itu orang yang dunia suka. Kalau bilang itu pembuat mujizat, penuh gereja. Datang, mari, semua orang akan disembuhkan, yang miskin jadi kaya, itu penuh. Tapi lihat apa yang Tuhan mau. Tuhan suka kalau ada jiwa yang dibawa kepada Dia. Ini yang Tuhan minta. Berapa jiwa yang kau bawa kepada Dia? Kita tidak bisa nyaman sendiri. Karena itu saya suka ini kata ini, bangun, angkatlah tempat tidurmu. Dalam situasi Bapak sudah new normal. Sekarang bagaimana? Laporan terakhir sudah warna apa? Sudah hitam. Saya berharap masih coklat, sudah hitam. Aduh. Lalu bagaimana kita? Saya mau gambarkan satu ini tim pengusung yang kolektif ini dalam satu komunitas dengan dimanapun kita berada. Saya mau gambarkan itu seperti sepasang sepatu. Sepatu ada dua, sepatu kanan, sepatu kiri. Kiri untuk kaki kiri, kanan untuk kaki kanan. Keduanya harus jalan sama-sama. Kalau salah satu sepatu hilang, yang satu tidak berguna. Tim yang sulit ini, tim pengusung yang solid, yang punya iman kolektif ini ada di dalam komunitas untuk saling menopang Bapak Gembala, saling menopang hamba-hamba Tuhan untuk tetap mengusung masalah-masalah permasalahan yang ada ini supaya bagaimana caranya supaya perkembangan gereja, orang-orang yang sudah mau tidak datang gereja, orang-orang yang sudah hilang, itu kita perlu usung mereka tetap semangat apapun. Karena kalau tanpa ini tim, bagaimana kita bisa berdoa untuk bangsa ini, buat para pemimpin, buat hamba Tuhan, buat penginjil. Kita perlu ini tim ini. Dan tim ini ada di dalam gereja ini. Aktifkan terus, walaupun suasana bagaimanapun, tetap semangat melayani Tuhan. Sebab di luar sana boleh Tuhan bilang 1000 rebah di sisimu, engkau akan tetap berdiri. Asal engkau tahu bahwa yang engkau mau itu ialah mengusung permasalahan yang ada, bawa kepada Yesus, bukan bawa kepada teman kantor, bukan bawa kepada tetangga, bukan bawa kepada Pak RT, Pak Lurah, semua permasalahan, tapi bawa kepada Yesus. Dia siap menolong kita. Di dalam rumah tangga kita kan ada banyak persoalan tentang situasi ini. Suami istri sebagai tim pengusung yang kolektif, anak-anak menjadi satu tim yang kuat. Usung itu permasalahan, naik, terobos rintangan, langsung ke depan Yesus. Kan banyak orang merintang itu, jangan jalan-jalan. HP ada, tidak ada yang terbatas lagi sekarang. Semua sudah terbuka. Tinggal bagaimana sikap kita untuk tetap melayani dalam situasi apapun. Jadilah tim pengusung yang solid, tim iman kolektif. Saya suka bilang iman kolektif karena rame-rame bareng-bareng. Saya mengakhiri khotbah saya dengan satu pesan supaya bagaimana kita menjadi satu komunitas yang kuat dengan satu tim pengusung yang kuat ini, tetaplah melayani Tuhan dalam situasi yang sukar, saling menopang dalam pelayanan, yaitu iman kolektif kita. Mungkin 2-3 orang kaum wanita bisa dulu kumpul, mari kita berdoa. Di rumah saya bilang, kalau mau doa tuh 5 orang atau 7 orang banyak-banyak. Lalu kita bagi pokok-pokok doa. Jangan doa ngelantur lalu datang biar mengalir. Saya bilang saya tidak bisa seperti itu. Kita harus punya arah tujuan, sasaran yang kita harus tembak itu apa. Tulis pokok doa ini kita bagi lalu kita berdoa. Kita usung masalah tetangga lingkungan kita. Ada beberapa orang yang menjadi pokok doa saya. Kasihan mereka. Saya pikir majelis mereka perhatikan. Mereka tidak, gereja tidak. Mana pendeta tahu. Kita bersyukur kita ada dalam satu komunitas gembala kenal domba. Di lain itu gembala upahan, dia tidak kenal, dia datang naik mimbar aja habis, selesai. Mana dia tahu sampai di ujung-ujung sana. Selamat tinggal kalau hal-hal seperti ini. Kalau Anda di luar dari ini komunitas,
Masa begini Anda terhilang, kehilangan jejak. Karena itu mari kita belajar, jangan seperti uang koin, tapi terus semangat melayani Tuhan, jadi tim yang solid dengan iman kolektif. Amin. Mari pemimpin pujian, kita angkat satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala